Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Al-Hafid dengan NIM C1B020115. Saya mahasiswa dari Prodi S1 Manajemen, Ruang 003. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen kas dan sekuritas. Baiklah, langsung saja akan saya share screen PowerPoint-nya. Nah, ini dia, mungkin sudah terlihat. Teman-teman bisa melihatnya. Baiklah, langsung saja akan saya mulai. Manajemen kas dan sekuritas. Pengertian manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan idle cash dan perencanaan cash. Manajemen keuangan harus mampu mengelola uang yang masuk ke perusahaan dan uang yang dikeluarkan. Arti penting kas. Kas memiliki arti penting dalam menunjang setiap kegiatan perusahaan. Uang kas harus digunakan untuk hal-hal yang memang sudah seharusnya dikeluarkan dan jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang bukan ditunjukkan pada penggunaan kas, sehingga tidak terjadi kas yang mubazir. Penggunaan kas pada tempatnya sangat perlu dilakukan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dampak jika uang kas tidak digunakan sudah tentu akan menghambat aktivitas perusahaan. Lebih dari itu, jika uang terlalu banyak di kas, maka akan menyebabkan uang menganggur. Faktor yang mempengaruhi besarnya kas. Berubahnya kas yang terjadi dalam suatu periode, maka berubah pula jumlah kas dari waktu ke waktu. Perubahan ini dimulai dari adanya perolehan kas dari berbagai sumber yang dimiliki. Kemudian perubahan juga terjadi dalam penggunaan uang kas untuk berbagai kegiatan perusahaan. Perubahan ini terkadang menyebabkan terjadinya kekurangan uang kas, sehingga perusahaan harus segera mencari tambahan kas untuk menutupi kekurangan tersebut. Begitu pula bila terjadi kelebihan uang kas, sehingga pihak manajemen harus segera menggunakannya secara optimal agar tidak ada kas yang menganggur. Sumber-sumber penerimaan kas. Yang pertama yaitu penjualan barang secara tunai, yang kedua membayar piutang oleh pelanggan, pembayaran piutang oleh pelanggan, kemudian hasil penjualan aktiva tetap, kemudian yang keempat, penjualan saham dalam bentuk kas. Kemudian yang kelima, pengeluaran surat utang jangka pendek. Kemudian yang keenam, pengeluaran surat utang jangka panjang. Kemudian yang ketujuh, penerimaan dari sewa. Kemudian yang kedelapan, penerimaan dana sumbangan. Kemudian yang kesembilan, pengembalian kelebihan pajak. Dan yang terakhir, bentuk pengembalian lainnya. Penggunaan kas. Di samping sumber penerimaan kas, pihak manajemen harus menginventarisasi penggunaan kas untuk keperluan yang akan datang. Keseimbangan penerimaan dan penggunaan harus benar-benar dikelola secara baik, sesuai dengan rencana yang telah disusun. Sebaiknya penggunaan kas juga harus menggunakan skala prioritas sesuai dengan rencana yang telah disusun, sekalipun harus segera terpenuhi semuanya. Berikut ini hal-hal yang menyebabkan kekurangan uang kas perusahaan, yaitu yang pertama, pembelian barang secara tunai, yang kedua, pembayaran biaya seperti gaji dan upah, dan yang ketiga, pembayaran sewa, kemudian yang keempat, pembayaran asuransi, kemudian yang kelima, pembayaran pajak, dan yang keenam, penarikan kembali saham yang beredar, kemudian yang ketujuh, pengembalian kas oleh pemilik, yang kedelapan, pembayaran iklan atau promosi lainnya, yang kesembilan, pembayaran persekot, yang ke-10, pembayaran angsuran pinjaman atau pokok plus bunga. Kemudian pembelian surat berharga jangka pendek atau WSL. Kemudian yang terakhir, pembelian surat berharga jangka panjang. Laporan sumber dan penggunaan kas. Dalam praktiknya, kegunaan laporan sumber dan penggunaan kas antara lain adalah untuk yang pertama, mengetahui ada tidaknya perubahan terhadap sumber-sumber kas.
Yang kedua, untuk mengetahui ada tidaknya perubahan penggunaan kas. Yang ketiga, untuk mengetahui sebab-sebab perubahan kas. Yang keempat, untuk mengetahui apakah sumber dan penggunaan kas sudah dilakukan secara efektif dan efisien. Dan yang kemudian untuk mengetahui dan meramalkan kebutuhan di masa yang akan datang. Kemudian sebagai alat untuk perencana kas mendatang. Dan yang terakhir sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan pinjaman. Kemudian surat berharga atau sekuritas. Surat berharga atau marketable securities merupakan investasi perusahaan jangka pendek dalam bentuk pembelian surat berharga. Dari investasi ini, perusahaan akan memperoleh keuntungan berupa bunga, dividen, atau capital gain dalam waktu tertentu. Kemudian surat berharga ini dapat diperjualbelikan atau dicairkan pada saat perusahaan membutuhkan dana segera. Contoh surat berharga adalah yang pertama sertifikat deposito, kemudian yang kedua surat berharga pasar uang atau obligasi. Teknik-teknik manajemen kas. Pada umumnya, teknik manajemen kas terdiri atas yang pertama, mensinkronkan arus kas, kemudian yang kedua, menggunakan float, yang ketiga, mempercepat pengumpulan, yang keempat, menentukan di mana dan kapan dana dibutuhkan, dan yang kelima, mengontrol pembiayaan. Hal di atas dapat dilakukan dengan teknik pre-authorized debit dan locked boxes. Baiklah, sepertinya penjelasannya cukup sampai di sini. Sepertinya presentasi saya akhiri cukup sampai di sini. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.